Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Shalom, selamat pagi para pendengar setia Radio Rasinda dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam acara Lentera Penyuluh. Saya Fitri Darhana, penyuluh agama Kristen non-PNS dari Kabupaten Karanganyar, yang saat ini bertugas untuk membawakan acara ini sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya akan membawakan sebuah topik yang tidak kalah menarik, yang tentunya akan menjadi perhatian kita bersama, yaitu tentang pola hidup sehat rohani dan jasmani. Namun sebelum acara ini dimulai, saya akan pimpin dulu dalam doa supaya acara ini boleh terlaksana dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu saat pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh bertemu dalam acara Lentera Penyuluh. Saat ini kami mau belajar tentang kebenaran yang baru yang akan kami terima dan akan kami dengarkan. Mampukan kami untuk mengelolanya dengan baik, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan acara ini dan Kau berkati kami juga yang akan memimpinnya, biar kuasa-Mu yang akan bekerja. Kami serahkan Tuhan setiap apa yang menjadi kegiatan kami hari ini, dan Tuhan berkati acara ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, para pendengar setia Radio Rasinda dimanapun berada, saya akan ulas satu persatu bagaimana sih memiliki pola hidup yang sehat rohani dan jasmani. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan terlebih dahulu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti bukan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus
berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sebuah pujian yang luar biasa Bapak Ibu pendengar radio Rasinda yang setia, bahwa hidup ini adalah kesempatan, ya, hidup ini adalah anugerah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, dikaitkan dengan materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, mari kita akan gunakan kesempatan ini untuk tetap menjaga kesehatan rohani dan jasmani kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang pola, ya, kalau ada tukang penjahit gitu, biasanya kalau belum memotong pasti ada polanya, ya, memotong kain maksudnya gitu ya, pasti dibuat pola. Nah, pola di sini adalah model, atau pola di sini adalah suatu bentuk yang akan menjadi satu rancangan nantinya untuk dibuat sesuatu yang tentunya lebih menarik bentuknya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pola di sini, ya, pola hidup tentunya yaitu kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara berulang-ulang. Kalau begitu pola hidup yang sehat berarti satu kebiasaan hidup sehari-hari yang sehat yang dilakukan berulang-ulang untuk apa? Untuk menjaga atau memelihara kesehatan tersebut. Nah, bagaimana kita boleh memiliki pola hidup yang sehat rohani dan jasmani? Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dimanapun berada, yaitu kita harus menjaga keseimbangan hidup. Kalau kita perhatikan bahwa diri kita, ya, di dalam tubuh manusia, atau ada komponen-komponen yang bekerja dalam diri manusia, yaitu ada tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga hal ini nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketiga hal ini harus kita pelihara supaya terjaga keseimbangannya. Nah, bagaimana halnya jika tubuhnya sehat tapi jiwanya sakit? Itu artinya berarti gila Bapak Ibu. Nah, bagaimana jikalau jiwanya sehat tetapi tubuhnya sakit? Tentunya kita akan berbaring, nggak bisa melakukan apa-apa, ya. Tapi lain halnya, jiwanya sehat, tubuhnya sehat, tapi rohnya sakit. Nah, ini ciri-ciri atau sakit orang yang hilang pengharapan, putus asa, dan kerasukan atau terbiasa hidup dalam dosa. Ketiga hal ini harus seimbang, ya. Jadi tidak boleh yang namanya jasmaninya saja yang sehat, rohaninya tidak diperhatikan, tidak. Tapi Tuhan inginkan supaya semuanya terjaga dengan baik. Mengapa kita harus menjaga keseimbangan dalam hidup ini? Seperti ayat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20, saya akan bacakan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa membuka Alkitabnya, ya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20, demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Tubuh ini adalah anugerah Tuhan. Ketika kita sudah berkomitmen menyerahkan diri
untuk setia melayani Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan, artinya kita tidak lagi memiliki hak atas tubuh ini. Topik yang saya bawakan pada hari ini membawa kita untuk lebih lagi mengerti bagaimana kita bertanggung jawab atas tubuh ini. Satu kerinduan Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bahwa Tuhan ingin supaya kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jadi itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Menjaga kesehatan rohani dan jasmani adalah suatu hal yang wajib kita lakukan. Karena tubuh ini adalah pemberian Tuhan. Hidup ini penuh dengan pilihan Bapak Ibu Saudara. Tetapi tentunya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa memilih, pilih sehat atau sakit. Hal yang pertama yang harus kita lakukan tadi apa Bapak Ibu? Harus menjaga keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Barangkali kita bisa menyaksikan, barangkali kita bisa mendapatkan satu kenyataan ya. Mungkin tubuh kita sehat tapi rohani kita sakit. Ya. Tubuhnya sehat tapi tidak mau beribadah, tetapi tidak mau melayani Tuhan. Jiwanya sehat, tubuhnya sehat, tapi rohaninya belum tentu. Ya, karena rohani itu akan tampak dari buah-buah kehidupan kita. Kalau kita memiliki tubuh, jiwa, rohani yang sehat, maka semuanya akan nampak di dalam buah-buah kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Untuk menjaga pola hidup yang sehat rohani jasmani, yaitu dengan menjaga keseimbangan hidup. Seperti kalau kita kenal ya, untuk menjaga kesehatan tubuh ya, contohnya kita harus mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Begitu juga dengan kerohanian kita. Supaya kita bisa terjaga kesehatannya, berarti kita juga harus menjaganya dengan menyeimbangkan kehidupan ini, ya, memiliki jasmani yang sehat dan rohani yang sehat. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menginjak ke poin yang kedua, namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian kembali supaya kita lebih lagi diteguhkan di dalam menerima topik pada saat pagi hari ini. Selamat mendengarkan. Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kembali kita sudah mendengarkan Bapak Ibu Saudara ya, satu pujian bahwa Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Dan ini akan memacu kita untuk kita terus belajar menjaga tubuh ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan poin yang kedua, bagaimana memiliki
atau membiasakan diri untuk menjaga pola hidup sehat rohani dan jasmani. Yang kedua adalah mengendalikan keinginan kita. Nah, ini yang penting. Sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, yang diberikan anugerah kehendak bebas, tentunya manusia itu memiliki banyak keinginan, Bapak Ibu. Dari segi jasmani, tentunya saya dan Bapak Ibu punya keinginan untuk apa? Untuk makan yang enak, ya, untuk bekerja, untuk belajar, dan lain sebagainya. Dalam segi jiwa, ya, sesuatu yang memuaskan hasrat kita, sesuatu yang memuaskan hati kita, yaitu apa? Hoya-hoya, ya, pesta, ya, penghargaan, kasih sayang. Itu kebutuhan, itu keinginan jiwa kita. Kemudian untuk keinginan rohani apa? Doa, pelayanan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mengerem yang namanya keinginan, itu juga bisa berjalan tidak seimbang. Banyak orang ingin makan terus begitu ya, jangan sampai ketinggalan, ya, sehingga dia mengabaikan yang namanya kesehatan. Makanya tidak jarang sekarang ini banyak orang yang sakit begitu ya, karena pola makan yang salah, ya, gula, darah tinggi, kolesterol, ya, asam urat. Itu menjadi satu pelajaran buat saya dan Bapak Ibu Saudara, bahwa dari makanan pun ternyata itu bisa memberikan pengaruh yang buruk bagi tubuh kita. Keinginan untuk makan, ya, itu adalah hal yang wajar Bapak Ibu. Tetapi kalau itu melebihi dan kita bisa dikatakan terlalu ambisi untuk makan, ya, itu juga tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Begitu pula dengan keinginan kita untuk mengadakan pesta, hidup santai, berfoya-foya, ya, itu juga harus seimbang. Supaya apa? Kesehatan jiwa kita juga akan bisa dipertahankan. Karena banyak orang yang istilahnya haus, ya, akhirnya tidak terpenuhi, akhirnya dia sakit jiwanya, tidak tentram, ya. Kalau kemarin saya bisa ambil satu contohnya, bahwa ketika kita banyak keinginan terpendam sehingga tidak terpenuhi, itu akan membawa sakit hati, Bapak Ibu. Ya, kalau ada sakit hati merembetnya kemana? Ya, ke bagian dalam organ tubuh kita. Maka kita penting untuk bisa mengendalikan keinginan kita, baik itu dalam segi jasmani, jiwa, apalagi rohani. Banyak orang melayani, banyak orang suka berdoa, jamnya berdoa luar biasa, tapi terkadang tidak disadari bahwa ada hal-hal yang diabaikan. Alasannya apa, Bapak? Kenapa nggak bekerja? Mengapa nggak belajar? Berdoa, melayani itu juga tidak tepat. Semuanya harus seimbang. Tuhan Yesus dalam pelayanannya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya, selama 30 tahun Tuhan Yesus melayani di dunia ini sebelum dia harus mengalami salib. Tapi apakah selama 24 jam dia hanya melayani? Tidak ada waktu khusus untuk bicara, ngobrol sama muridnya? Atau ada waktu untuk dia makan, untuk berdoa? Ada. Tuhan Yesus begitu luar biasa mengatur waktunya. Bahkan dikatakan bahwa kunci pelayanannya itu terletak dalam doa. Ada khusus jam yang dia lakukan untuk dia berdoa. Ada jam khusus yang dia lakukan untuk dia bercerita sama muridnya. Ada waktu khusus dia untuk dia menyapa ibunya. Itu dia lakukan supaya seimbang, Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa apa yang sudah dihasilkan oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya itu sungguh luar biasa. Hidupnya penuh dengan keseimbangan. Ya, bahkan dia bisa mengelola emosi amarahnya. Ya, ketika orang-orang Farisi memusuhi dia, menghujat dia, ya, tidak percaya kepada dia bisa menguasai emosinya, menguasai keinginan jiwanya. Ya. Sebagai manusia yang 100% di dunia ini, dia juga membawa ke Allahnya 100%, tapi dia nggak gunakan itu. Dan di dalam kemanusiaan yang utuh, dia tetap bisa menjaga kesehatan rohani dan jasmaninya yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan teladan banyak bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk bagaimana kita bisa menjaga pola hidup yang sehat rohani
dan jasmani. Tentunya ketika kita ditanya, saya dan Bapak Ibu Saudara ditanya, pilih sakit atau sehat? Tentunya pilih sehat. Kenapa? Ketika kita sehat, kita bisa menikmati banyak hal. Iya atau ya? Ketika kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal. Tapi ketika kita sakit, terbaring, ya, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tuhan sudah memberikan satu kunci yang luar biasa. Tuhan juga selalu merindukan kita memiliki kehidupan yang seimbang. Kenapa? Keseimbangan itu akan mendatangkan kesejahteraan bagi hidup kita. Tuhan tahu, sehingga Dia memberikan kunci bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, bagaimana dan sejauh mana sampai hari ini kita menjaga kesehatan rohani dan jasmani kita? Belum ada kata terlambat bagi saya dan Bapak Ibu untuk membenahi semuanya. Tuhan sudah memberikan kunci, dan mari kita akan melakukannya mulai hari ini. Jadi Bapak Ibu, untuk memiliki pola hidup yang sehat rohani dan jasmani, yang kedua yaitu kita harus mengendalikan keinginan kita. Kita akan menginjak ke bagian ketiga, kunci yang ketiga. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian kembali Bapak Ibu Saudara yang akan semakin meneguhkan kita dalam topik hari ini. Selamat mendengarkan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku.
dengan pembahasan hari ini, yaitu memiliki pola hidup yang sehat, rohani, dan jasmani. Kita akan menginjak pada kunci yang ketiga. Yang pertama tadi yang pertama menjaga keseimbangan hidup, yang kedua mengendalikan keinginan, dan yang ketiga adalah hidup dalam sukacita. Bapak Ibu, ada sebuah terapi yang dilakukan oleh seorang psikolog kepada pasiennya. Biasanya kalau orang datang kepada psikolog begitu, mereka ingin namanya menemukan solusi terhadap beban hidup, baik beban hidup, beban perasaan begitu ya, beban jasmani mungkin, beban rohani. Biasanya pasien ini akan menceritakan segala hal yang menindih hidupnya. Seorang psikolog ini selalu berpesan kepada para pasiennya, Bapak Ibu, bahwa mereka harus belajar hidup dalam sukacita. Kita ingat Bapak Ibu, di dalam Alkitab banyak sekali Tuhan memberikan ajaran buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat-ayatnya kepada Paulus dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa ternyata adalah sebuah kunci yang sangat mujara bagi saya dan Bapak Ibu untuk tetap menjaga, memiliki pola hidup rohani yang sehat dan jasmani yang sehat. Hidup dalam sukacita. Dalam kehidupan ini memang banyak hal ya Bapak Ibu yang terjadi dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara tentunya. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh sedih. Kita tidak boleh khawatir, tetapi kita akan belajar menguasainya supaya sukacita Tuhan itu tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Masalah boleh datang, kesedihan boleh datang, beban boleh datang, tapi jangan lupa untuk bersukacita dalam Tuhan. Karena sukacita dalam Tuhan itu yang membawa kita, yang memampukan kita untuk menapaki, untuk menjalani sebuah pengalaman yang Tuhan percayakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana sih hidup dalam sukacita? Kuncinya apa? Rahasianya apa gitu ya? Sering kita perhatikan, mungkin kita lihat seseorang yang wajahnya terlalu tersenyum padahal beban hidupnya luar biasa. Pernah atau sempatkah kita berpikir mengapa orang bisa seperti itu? Mengapa orang bisa tetap bahagia di saat mereka dalam pergumulan? Ini kunci yang harus kita temukan. Berbuah dalam pergumulan. Kenapa? Karena hidupnya dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Bagaimana hidup kita dipenuhi dalam sukacita Tuhan? Yang pertama, kita harus beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Tuhan tentunya. Di dalam Matius 6 ayat 25-34 dikatakan di sana, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, pakai, dan minum. Lihat burung-burung di udara Tuhan pelihara. Lihat bunga bakung yang tidak meminta, tapi Tuhan dandani begitu indahnya. Nah, kita ini ciptaan yang mulia yang Tuhan sudah bentuk sedemikian rupa. Dan kita hidup penuh dengan anugerah Tuhan. Tentunya kita tidak perlu khawatir. Tuhan juga katakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya, apa yang kita perlukan Tuhan tambahkan. Maka kita tidak perlu khawatir, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan juga katakan di sana bahwa kesusahan hari ini, kesusahan hari esok itu ada waktunya masing-masing, ada tempatnya masing-masing. Maka kita tidak perlu khawatir, karena apa? Allah penjamin hidup kita. Kalau burung aja Tuhan pelihara, apalagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka untuk hidup dalam sukacita, kita harus tetap beriman kepada Tuhan, percaya teguh kepada Tuhan. Tidak usah mencari solusi-solusi yang lain. Ketika kita bermasalah, kita datang sama Tuhan, dan jangan datang kepada HP,
Kalau kita jumpai sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang pasang status dengan curhatan-curhatan dari kejengkelan mereka, dari beban hidup mereka. Ngumpat-ngumpat di sana. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Serahkan masalah kita kepada Tuhan. Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jelas, Tuhan yang akan memberi kelegaan kepada kita. Android atau HP tidak bisa memberikan kepuasan bagi kita, tapi hanya Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Maka jangan khawatir, supaya sukacita itu tetap menjadi bagian saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, hidup dalam ucapan syukur. Ya. Artinya kita menerima porsi yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Kita tidak perlu membanding-bandingkan gitu ya, kayak lagunya si Farel gitu ya. Kenapa? Karena hidup ini sudah Tuhan atur, masing-masing kita punya porsinya. Contohnya, porsi makan saya mungkin lebih banyak dari porsi makan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini. Dan kita nggak bisa paksakan itu. Ya, Tuhan tahu apa yang menjadi kapasitas kita. Jadi jangan pernah iri hati atau membandingkan hidup kita dengan saudara seiman kita yang lain. Karena apa? Tuhan punya porsinya buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Hidup dengan ucapan syukur, terima semuanya dengan apa adanya, berserah sama Tuhan. Ya. Ketika masalah datang, ingat setiap kebaikan Tuhan, maka kita akan mampu mengucap syukur. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yaitu hidup dalam kemurahan hati. Ya. Pernah kan mendengar bahwa memberi dalam sukacita itu akan mendatangkan berkat. Bapak Ibu, ternyata hidup dalam sukacita itu bisa kita peroleh ketika kita memberikan hidup ini untuk disumbangkan kepada orang lain, atau kita melakukan sebuah bukti kasih kita dalam pemberian kepada orang lain. Ya. Apapun itu, materi, tenaga, waktu, untuk menolong orang lain. Ya, apalagi memberi kepada Tuhan. Ketika kita memberi sesuatu pada Tuhan dan sesama, ada satu perasaan yang mungkin tidak bisa kita gambarkan, tapi itu kita alami dan kita rasakan. Kita sukacita. Ada sesuatu kelegaan yang luar biasa, ada sesuatu hal yang bisa memberikan satu komponen atau unsur positif dalam hidup kita. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita akan terus menjaga kemurahan hati kita, melakukan kemurahan hati kita. Ya. Dan yang terakhir yaitu untuk memiliki pola hidup supaya tetap bersukacita, yaitu tetap bersih. Ya. Bersih apa? Hati dan pikiran kita. Makanya kita tampung semua hal yang menjadi hal-hal yang baik, dan kita akan buang hal-hal yang buruk dari hati dan pikiran kita. Supaya apa? Semua terjaga dengan bersih, dan sukacita itu tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Ini poin terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada 3 kunci untuk tetap kita memiliki pola hidup yang sehat rohani dan jasmani. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan hidup. Yang kedua, mengendalikan keinginan. Dan yang ketiga yaitu hidup dalam sukacita. Puji nama Tuhan, tidak terasa kita sudah bersama dan menerima materi ini. Kiranya materi ini menjadi acuan buat saya dan Bapak Ibu Saudara untuk tetap bertanggung jawab atas tubuh yang Tuhan sudah berikan, sehingga kita boleh mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, acara Lentera Penyuluh dalam topik kali ini.